Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah juga baik, Bu. Nah, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Beriana hadir apa tidak? Hadir. Tika, Hadir. Fitri, Hadir, Bu. Cindy. Hadir. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang model dan pelaku ekonomi. Nah, sebelum kita masuki materinya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu mampu menganalisis model kegiatan ekonomi. Yang kedua, mampu menjelaskan pelaku kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, mampu menguraikan peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, kemarin kita kan sudah mempelajari materi tentang model ekonomi. Di antara kalian, adakah yang tahu apa itu model ekonomi? Masih ingat, Bu? Gabungan dua variabel. Ya, benar. Gabungan dua variabel. Ada lagi? Ada yang tahu? Ada lagi perubahan variabel. Ya, benar. Nah, jadi Ibu dapat menyimpulkan bahwa model ekonomi adalah suatu konsep atau variabel yang menggabungkan dua atau lebih variabel yang menjelaskan hubungan yang ada antara variabel, memperkirakan akibat perubahan variabel terhadap hasil perekonomian. Nah, model ekonomi sendiri itu memiliki beberapa contoh. Yang pertama yaitu grafik, yang kedua tabel, yang ketiga linear. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan contoh model ekonomi itu sendiri. Nah, model ekonomi itu juga memiliki beberapa jenis. Nah, adakah yang tahu di antara kalian? Lupa, Bu. Nah, coba buka buku kalian halaman 10. Jangan ngalamun ya. Yang pertama itu, Bu, model ekonomi dua sektor. Iya, benar. Yang pertama itu model ekonomi sederhana atau dua sektor. Nah, kan bisa kita lihat pertanyaan seperti ini. Terlihat bahwa RTK adalah sebagai pemilik faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi, sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang ke masing-masing rumah tangga. RTK menerima upah, sewa bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang telah dibeli. Nah, coba yang jenis model ekonomi yang kedua apa lagi anak-anak? Yaitu yang kedua, Bu, ada model ekonomi tiga sektor. Nah, yang kedua yaitu tentang model dengan campur tangan pemerintah atau tiga sektor. Terlihat bahwa anak panah yang menuju ke kotak pemerintah berarti penerimaan pemerintah. Pemerintah tersebut berupa pajak, misal pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintah. Nah, selanjutnya anak panah yang menuju ke rumah tangga konsumen. Pasar faktor produksi, perusahaan, serta pasar dan jasa berarti pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi didasari oleh motif mencari keuntungan. Ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan kondisi penerimaan yang semakin baik, pemerintah akan memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluarannya. Selanjutnya yaitu jenis model yang ketiga yaitu model kegiatan ekonomi terbuka atau 4 sektor. Terlihat bahwa sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Di dalam perdagangan internasional tersebut terdapat dua macam kegiatan, yaitu kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Pembayaran dari kegiatan tersebut dilakukan menggunakan uang atau valuta asing atau devisa. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan jenis-jenis model ekonomi. Nah, di antara kalian bisa mengulangi jenis model ekonomi yang telah Ibu sebutkan tadi?
model kegiatan ekonomi 2 sektor, 3 sektor, dan kegiatan ekonomi terbuka. Oh iya benar anak-anak. Yang pertama yaitu ada kegiatan ekonomi 2 sektor, yang kedua model kegiatan ekonomi 3 sektor, dan yang ketiga yaitu model kegiatan ekonomi terbuka atau 4 sektor. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan jenis-jenis model ekonomi. Nah, tadi dari penjelasan jenis model ekonomi tersebut dijelaskan bahwa ada kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, orang yang melakukan kegiatan tersebut dinamakan oleh pelaku ekonomi. Nah, apa sih pelaku ekonomi itu sendiri? Memecahkan masalah ekonomi. Ya, benar. Pelaku ekonomi adalah merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memecahkan suatu masalah ekonomi itu sendiri. Nah, ini adalah contoh pelaku ekonomi, yaitu kegiatan dia lagi di pasar. Terus yang kedua dia di swalayan. Terus ya. Itu orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Dan sedangkan orang yang melakukan kegiatan distribusi dinamakan distributor. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan pelaku kegiatan ekonomi itu sendiri kan ada konsumen, produsen, dan distributor. Nah, dari pelaku kegiatan ekonomi tersebut memiliki 4 kelompok besar. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumsi atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga produksi atau perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pemerintahan atau rumah tangga negara. Dan yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri. Nah, yang pertama yaitu rumah tangga konsumsi atau konsumen adalah sebuah bentuk dari kelompok masyarakat yang dimana melakukan berbagai macam bentuk dari kegiatan untuk melakukan pengkonsumsian dari sebuah barang. Nah, yang kedua yaitu rumah tangga produksi atau perusahaan. Dalam ekonomi, yang dimaksud kegiatan produksi adalah usaha untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Kegiatan tersebut dilakukan oleh perusahaan, ditinjau dari pemiliknya. Perusahaan ada yang dimiliki oleh pemerintah atau negara dan ada juga yang dimiliki oleh swasta, baik milik perseorangan maupun milik bersama. Dalam rangkaian kegiatan ekonomi, perusahaan berperan dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa, termasuk distribusinya atau memasarkannya. Dan ada kalanya perusahaan tersebut tidak memproduksi sendiri barang, misalnya yang dilakukan perusahaan dagang. Peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai produsen, yang kedua sebagai distributor, dan yang ketiga sebagai agen pembangunan. Selanjutnya yaitu rumah tangga negara atau pemerintahan. Nah, rumah tangga negara itu sendiri memiliki kegiatan yaitu mengatur, menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu berperan aktif sebagai pelaku ekonomi. Kenapa? Karena beberapa kegiatan ekonomi kurang menarik bagi swasta ataupun investasi yang besar. Selanjutnya yaitu masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri merupakan semua negara lain di luar Indonesia yang membeli barang dan jasa hasil produksi yang kita impor. Nah, masyarakat luar negeri itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri sebagai konsumen dari produk barang atau jasa dia yang dihasilkan, yaitu dengan mengekspor barang atau jasa tersebut ke negara mereka. Dan yang kedua, masyarakat luar negeri sebagai produsen. Selain sebagai konsumen, masyarakat luar negeri juga bertindak sebagai produsen. Artinya, produk atau barang jasa yang mereka hasilkan dapat kita konsumsi dengan cara mengimpornya. Dengan demikian, masyarakat berkesempatan menikmati produk yang bermutu tinggi yang belum tentu dapat dihasilkan di dalam negeri. Yang ketiga yaitu masyarakat luar negeri sebagai investor. Pembangunan suatu bangsa membutuhkan pelaku yang berani menanamkan modalnya, baik penanaman langsung maupun tidak langsung. Investor itu banyak berasal dari luar negeri karena umumnya mereka banyak mempunyai dana yang lebih maju. Dan yang keempat yaitu sumber tenaga ahli. Negara maju banyak memiliki tenaga ahli yang sangat dibutuhkan negara lain. Dengan demikian, negara lain dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja di dalam negeri. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan 4 kelompok besar pelaku ekonomi. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan 4 kelompok besar pelaku ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Tadi kan 4 kelompok besar pelaku kegiatan ekonomi kan ada RTK, RTP, RTN, dan masyarakat luar negeri. Nah, RTK sendiri itu memiliki peran yang sangat penting.
Yang pertama yaitu memperoleh penghasilan dari perusahaan atau produsen berupa gaji, upah, bunga, ataupun sewa. Dan yang kedua yaitu membayar pajak kepada pemerintah. Nah, RTP juga memiliki peran yang penting. Yang pertama yaitu menghasilkan produk baik itu barang ataupun jasa, memanfaatkan berbagai faktor produksi yang ada pada RTK untuk melakukan proses produksi. Selanjutnya yaitu RTN atau rumah tangga negara atau pemerintah. Nah, perannya yang pertama yaitu peran pemerintah sebagai pengatur. Pengatur kegiatan ekonomi oleh pemerintah dapat ditempuh melalui peraturan dan perundang-undangan disertai dengan tindakan nyata. Pemerintah dapat melaksanakan sebab memiliki alat untuk melaksanakannya, baik alat pengendalu, pengatur maupun pemaksa. Dan yang kedua yaitu peran pemerintah sebagai pengontrol. Sebagai pengontrol kegiatan ekonomi, pemerintah mempunyai bank sentral yang berfungsi mengawasi lalu lintas keuangan, antara lain jumlah uang yang beredar, tinggi rendahnya suku bunga, lalu lintas kredit dan sebagainya. Pemerintah juga satu-satunya yang mempunyai hak untuk mencetak uang serta mengedarkannya di masyarakat. Peran yang ketiga yaitu pemerintah sebagai penguasa. Yang pertama, pemerintah memiliki alat pemaksa bagi terselenggaranya ketertiban di dalam masyarakat, yaitu polisi. Dan yang kedua yaitu pemerintah memiliki alat peradilan bagi terselenggaranya keadilan bagi seluruh rakyat. Nah, peran yang keempat yaitu pemerintah sebagai konsumen. Untuk menjalankan tugasnya, pemerintah memerlukan berbagai macam barang dan jasa. Misalnya untuk kegiatan administrasi diperlukan peralatan kantor dan alat tulis. Dan peran yang kelima yaitu pemerintah sebagai investor atau produsen. Yang pertama, pemerintah dapat bertindak sebagai produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang menyangkut kepentingan orang banyak. Yang kedua, pemerintah dapat bertindak sebagai investor, artinya penanam modal baik seluruhnya atau sebagian pada perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu masyarakat luar negeri. Peran yang pertama yaitu menyediakan kebutuhan barang tertentu untuk diimpor oleh negara lain. Nah, Ibu tadi kan sudah menjelaskan model ekonomi dan pelaku kegiatan ekonomi. Nah, sekarang Ibu ada tugas kelompok untuk kalian. Ini Ibu mau urut secara absen atau kalian milih sendiri? Acak, Bu. Nah, ini ketua kelas ambil tugasnya ya. Ini ya dikerjain sesuai kelompok ya. Waktu Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Coba kelompok 1 presentasikan di depan ya hasil diskusi bersama kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, mengapa kegiatan ekonomi 2 dan 3 sektor disebut perekonomian tertutup? Pada negara yang menggunakan sistem ekonomi, apakah hal tersebut terjadi? Jawabannya, perekonomian 2 sektor melibatkan kegiatan perusahaan dan perekonomian rumah tangga. Sedangkan perekonomian 3 sektor melibatkan unsur pemerintahan untuk penyedia lahan usaha dan penarikan pajak. Baik perekonomian 2 atau 3 sektor, keduanya merupakan sistem ekonomi tertutup. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 atas hasil presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ini juga Ibu sudah mengoreksi hasil diskusi kelompok kalian. Hasilnya sudah pada bagus semua. Namun, perlu ditingkatkan lagi untuk kelompok 2 ya, tentang menjabarkan peran konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang kelompok lainnya, silakan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi tentang kelangkaan. Nah, Ibu akan menyimpulkan materi pelajaran hari ini. Tadi kan kita sudah membahas tentang model ekonomi. Model ekonomi itu sendiri adalah suatu konsep atau model yang menggabungkan 2 atau lebih variabel yang menjelaskan hubungan yang ada antara variabel, memperkirakan akibat perubahan variabel terhadap hasil perekonomian. Nah, selain itu, model ekonomi juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu model kegiatan ekonomi sederhana atau 2 sektor. Dan yang kedua yaitu model dengan campur tangan pemerintah atau 3 sektor. Dan yang ketiga yaitu model kegiatan ekonomi terbuka atau 4 sektor. Dari penjelasan materi tersebut, apakah anak-anak ada yang tidak paham? Nah, oke, Ibu akhiri untuk materi pelajaran hari ini. Oh ya, jangan lupa besok ada tugas ya, yaitu merangkum tentang materi selanjutnya yaitu kelangkaan. Dikumpulkan besok ya, jangan lupa anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.